Apa kabarnya hari ini, Bes? Semoga dalam keadaan happy, aman, dan terkendali ya. Film yang akan saya ceritakan kali ini film yang berjudul Tin dan Tina yang disutradarai oleh Rubinstein. Film yang bergenre psikologi trailer ini menceritakan tentang kehadiran anak kembar yang diadopsi oleh sepasang suami istri. Namun, suami istri ini tidak tahu adanya sifat aneh pada diri sepasang anak yang baru mereka adopsi. Mereka mengira mengadopsi anak kembar yang memiliki nama Tin dan Tina itu bisa merubah pernikahan mereka menjadi lebih baik. Akan tetapi, teror mengerikan justru malah menyelimuti hari-hari mereka. Kuy, lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Film dibuka dengan diperlihatkan oleh sepasang pengantin. Mereka merupakan sepasang kekasih yang baru saja selesai mengikrarkan janji suci dalam sebuah upacara pernikahan. Hari itu hari yang sangat bahagia bagi pasangan tersebut. Namun, kejadian buruk terjadi pada mempelai wanita saat dirinya keluar dari gereja. Lola tiba-tiba mengalami pendarahan yang mengakibatkan dirinya divonis sang dokter tidak bisa memiliki keturunan. Tentu saja kejadian itu membuat Adolfo sedih, karena tujuan ia menikah, selain tinggal bersama Lola istrinya, ia juga ingin memiliki keturunan. Lola pun sangat terpukul atas kejadian yang menimpa dirinya. Kesedihan itu berlarut dalam kesehariannya. Suatu hari Adolfo mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Ia mengusulkan pada Lola untuk mengadopsi seorang anak agar mereka menjadi keluarga yang utuh. Meski awalnya menolak, Lola pun pada akhirnya menyetujui keinginan sang suami. Di keesokan hari, mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah biara di mana biara tersebut menampung anak yang telah dibuang oleh orang tuanya. Biara itu merawat dan menyekolahkan anak-anak yang ada dalam asuhan biara. Hari itu, Adolfo sangat bersemangat untuk mencari calon anaknya. Namun, Lola masih tenggelam dalam kesedihan. Saat sedang mendengar penjelasan biarawati, Lola sengaja memisahkan diri. Ia masuk ke dalam sebuah kapel dan mendengar alunan piano yang membuat dirinya tenang. Tak berselang lama, biarawati dan Adolfo menghampiri Lola. Biarawati itu kemudian memanggil anak yang sedang memainkan piano. Setelah mendengar alunan alat musik yang mereka mainkan, Lola langsung jatuh hati pada mereka dan berniat untuk mengadopsinya. Namun, Adolfo saat itu sedikit keberatan karena mereka sudah terlalu besar untuk diadopsi. Un segundo. Lola, no, 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 por favor. Ya sé lo que estás pensando y son muy mayores. Alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Singkat waktu, Tin dan Tina pun akhirnya dibawa ke kediaman Lola dan Adolfo. Di sana mereka senang bukan main karena akhirnya ada yang mau mengangkat mereka menjadi anak. Parece que llevan un muerto aquí dentro. Scene berpindah. Saat makan malam, Tina sedikit terkejut melihat Adolfo sang ayah angkat saat di meja makan tidak memanjatkan doa sebelum makan. Mereka yang sudah terbiasa dalam lingkungan biara lalu mengingatkan sang ayah untuk memimpin doa sebelum makan. Setelah beberapa hari Tin dan Tina berada di rumah, Lola melihat keanehan pada mereka yang sedang bermain sebuah permainan yang tidak pada umumnya. Tina membekap Tin adiknya menggunakan kantong plastik yang mereka percayai ketika dalam keadaan sesak setengah mati bisa melihat keberadaan Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Dalam keadaan itu, Tin mendoakan agar ibu angkat mereka segera memiliki anak. Busquemos todos a Dios y tengamos esperanza, que quien lo llama con Lola sedikit terkejut dengan tingkah kedua anak tersebut, namun ia menganggap mereka hanyalah anak-anak yang pada akhirnya Lola pun terbawa oleh keseruan bersama mereka. ¿Quién ha sido? Pagi itu hari pertama Tin dan Tina memasuki sekolah baru. Di kelasnya, ia mendapati salah satu temannya yang nakal mulai merundung mereka karena fisik mereka yang berbeda dengan teman yang lain. Temannya menganggap bahwa mereka aneh.
Sois los hijos del conde Drácula. Sepulang sekolah, Tina menceritakan apa yang telah temannya lakukan pada mereka. Kemudian Lola menunjukkan kaki palsunya dan memberi pemahaman bahwa perbedaan fisik dengan orang lain itu bukanlah sesuatu yang aneh. Kemudian Lola kembali memberi pengertian atas apa yang mereka dapati dari temannya. Saat malam, Lola dikejutkan oleh patung salib yang tiba-tiba sudah menempel di setiap pintu rumah mereka. Mengetahui itu, Lola berpendapat Tin dan Tina sangat terobsesi oleh agama. Lalu ia menceritakan hal itu pada Adolfo. Namun, suaminya meminta pada istrinya untuk tidak berpikir yang aneh-aneh, mengingat Tin dan Tina dibesarkan di gereja, yang sudah pasti mereka diajarkan penuh tentang agama. Deberíamos dejar para otra vida lo que podamos hacer en esta, ¿no? Mendengar penjelasan itu, Lola pun tidak ambil pusing. Ia mulai membiasakan diri dengan kedua anak angkatnya. Saat Tin dan Tina bermain, Lola mengikuti permainannya. Anak kembar itu tiba-tiba membekap Lola dari belakang menggunakan sarung bantal dengan tujuan supaya ia bisa melihat Tuhan dan segera meminta suatu permohonan. Lola sangat panik atas kejadian itu. Beruntung Adolfo datang tepat waktu dan berhasil menghentikan mereka. Kemudian Lola menceritakan apa yang barusan terjadi pada dirinya. Mendengar itu, Adolfo kurang begitu percaya. Lalu ia segera memanggil kedua anak angkatnya, mengingatkan untuk meminta maaf atas apa yang telah mereka lakukan pada ibu angkatnya. Lo sentimos mucho, mami. Atas kejadian itu, Lola pun memaklumi mereka. Lola berpikir bahwa mereka anak-anak yang bermain kelewatan. Tak lama kemudian, Cookie, anjing peliharaan Lola, terlihat tidak nyaman atas kehadiran si kembar di rumahnya. Tanpa diduga, sikap Cookie tiba-tiba berubah agresif yang kemudian menggigit tangan Lola hingga terluka. Tin dan Tina yang melihat menganggap perbuatan Cookie itu berdosa. Pada akhirnya, mereka berdua berpikir untuk mensucikan jiwanya. Saat tengah malam, Tin dan Tina berencana untuk mengadili Cookie atas perbuatannya yang telah dilakukan pada ibu angkat mereka. Kemudian Tina mengambil obat tidur di kamar Lola dan meneteskan cairan obat tidur itu dalam makanan yang hendak ia berikan pada Cookie. Mamá, bonito. Setelah Cookie tidak sadar, mereka berdua mengeksekusinya, membelah Cookie hingga tewas, bermaksud untuk mensucikan kembali jiwa Cookie. Tienes la cara llena de sangre. Pareces un vampiro. Di keesokan pagi, Lola yang mengetahui Dogi kesayangannya sudah terkujur bersimbah darah menangis histeris. Ia mulai mengkhawatirkan perilaku kedua anak angkatnya yang benar-benar sudah kelewatan tingkah perilakunya. Setelah kejadian itu, malamnya Tin dan Tina kembali melakukan hal di luar nalar. Ia berjalan merayap dengan menyelipkan garpu dalam kain yang menumpu lututnya. Mereka menganggap sikapnya itu untuk menebus dosa dan kesalahan mereka. Y 12. Terminé. ¿Qué hago ahora? Seiring berjalannya waktu, Lola pun mulai melupakan kejadian yang telah Tin dan Tina lakukan. Mereka merayakan malam Natal dengan sukacita. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Lola tiba-tiba pingsan tidak sadarkan diri. Adolfo yang terkejut segera membawanya ke rumah sakit. Está usted embarazada. Selesai pemeriksaan, dokter yang menangani memberitahukan bahwa Lola sedang dalam masa kehamilan. Mendengar itu, Lola dan Adolfo, suaminya, sangatlah senang. Recibir al idiota del Espíritu Santo. Ha blasfemado, Tina. Di keesokan pagi, Lola dan Adolfo pergi ke gereja. Saat dimulai, sebuah prosesi masuk dilakukan oleh anak-anak anggota paduan suara dari sekolah si kembar.
Namun sebelum masuk gereja, salah satu teman Tin dan Tina kembali merundung mereka. Atas perbuatannya yang sering merundung mereka membuat Tin dan Tina pun semakin kesal. Selesai acara, teman yang merundung Tin dan Tina tiba-tiba masuk ke dalam gereja dalam keadaan penuh luka. Menurut pihak berwajib yang menangani, bahwa anak lelaki itu terpeleset ke jurang dan membentur batu. Tak lama kemudian, ibu dari si korban segera menelpon Lola dan memberitahu adanya keterlibatan Tin dan Tina atas kejadian yang menimpa putranya. Dia mengingatkan Lola untuk berhati-hati pada kedua anaknya. Puede morir. Mami. ¿Quién llamaba? Mendengar itu, Lola mulai menyadari bahwa Tin dan Tina adalah anak-anak religius berbahaya yang menafsirkan Alkitab secara harfiah, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Hal itu langsung ia tanyakan pada biarawati tempat mereka diadopsi, karena saat itu Lola berpikir tidak menutup kemungkinan perilaku Tin dan Tina akan membahayakan keluarganya. ¿Tiene alguna prueba para sospechar de ellos? Si Tin y Tina se vieron involucrados en algún altercado. Di sana, Lola mulai mempertanyakan histori mengenai kedua anak angkatnya. Biarawati itu menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki histori yang buruk. Mereka nakal seperti anak yang lain. Biarawati itu beranggapan bahwa dirinya lah yang bermasalah yang sudah menilai seenaknya. Lola tersinggung ketika mendengar nama Tuhan. Lola yang tidak mempercayai adanya Tuhan menanyakan satu pertanyaan, di mana Tuhan ketika membiarkan bayi yang belum terlahir mati. Kemudian Lola pergi. Biarawati itu kembali mengingatkan Lola yang jiwanya sedang tersesat dalam kegelapan dan memberi semangat untuk terus mencari cahaya Tuhan. Scene berpindah. Saat malam, Lola memasuki kamar Tin dan Tina. Di sana dia melihat kitab milik Tina. Secara tidak sengaja dalam kitab itu ia menemukan selembar kertas yang menggambarkan kematian sosok suaminya. Melihat itu, Lola yang ketakutan segera memberitahu Adolfo. Lola sangat mengkhawatirkan jika Tin dan Tina memakai Alkitab untuk membenarkan perbuatan buruk mereka. Mendengar itu, Adolfo berusaha menenangkan kekhawatiran istrinya yang terlalu berlebihan. Del coma, ya contará lo que pasó. Y ahora me voy a dormir. Kemudian Lola segera menyingkirkan benda-benda religius milik si kembar dari kediamannya. Ia meminta tidak ada agama apapun di dalam rumahnya. Entonces vosotros volveréis al convento. Tindakan Lola membuat Tin dan Tina sangat kecewa. Atas perbuatannya, mereka pun berencana untuk menghukumnya. Di keesokan pagi, Lola terkejut melihat rambutnya sudah terpotong. Ia menganggap bahwa ini ulah dari perbuatan si kembar. Hormonas, estrés. Han sido los niños. Mengetahui Adolfo tidak ada di rumah, Tin dan Tina mulai menghukum Lola, ibu angkatnya, karena ia telah mengucapkan kalimat tidak ada agama di rumahnya. Mereka menganggap itu perbuatan dosa yang patut mereka hukum. Lola yang ketakutan segera berlari menuju dapur dan mengambil sebuah pisau. Beruntung saat itu Adolfo sudah berada di rumah. Tak berselang lama, Lola yang dirundung kemandikan hingga mengeluarkan air ketuban akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki. Lola yang sudah berulang kali memaafkan Tin dan Tina kini harus menelan hal pahit kembali ketika si kembar mencoba menenggelamkan putranya di kolam renang dengan alasan baptis selam. ¿Qué pasa? Tidak tahan dengan keadaan dengan serentetan perilaku aneh yang ditunjukkan si kembar dalam kehidupan mereka, Lola dan Adolfo akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Tin dan Tina ke biara. Namun perbuatan mereka itu ternyata memulai teror yang lebih besar. Saat malam tiba, kehidupan keluarga mereka menjadi kisruh. Lola mendengar suara kaset video yang disukai oleh si kembar yang tiba-tiba menyala sendiri.
Tak lama kemudian, Adolfo yang sedang membetulkan antena tiba-tiba tersambar petir dan tewas terbakar, membuat rumah mereka ikut terbakar hebat. Lola segera mencari keberadaan bayinya. Namun di dalam kamar, Lola tidak bisa menemukan bayinya. Kejadian malam itu membuat panik dirinya melihat kenyataan yang menimpa keluarganya. Ia pun mulai pasrah dengan keadaan. Di saat dirinya sudah kacau, ia teringat cara Tin dan Tina untuk memanggil Tuhan dan memohon keajaibannya. Tidak pikir panjang, ia segera memasukkan kain ke dalam kepalanya hingga sesak. Setelah itu, hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba ada tangan yang membantunya berdiri dan bayinya tiba-tiba sudah ada di depan pintu kamar. Lola dan bayinya pun pada akhirnya selamat. Lola berpikir itu semua ulah si kembar. Namun saat ia tersadar dari pingsannya, biarawati mengatakan Tin dan Tina saat malam kejadian mereka ada di asrama sepanjang malam. Mereka tidak ada kaitannya dengan kejadian naas yang menimpa keluarga Lola. Dicen que le cayó un rayo encima. Kejadian-kejadian yang dia alami, Lola pun akhirnya menerima dan mulai sadar bahwa semua adalah campur tangan Tuhan, dan pada akhirnya Lola menerima kembali kehadiran Tin dan Tina dalam kehidupannya. Tin dan Tina menghabiskan waktu bertahun-tahun awal kehidupannya di biara. Ini membuat mereka banyak belajar tentang agama. Bahkan mereka terobsesi dan mengartikan seluruh perintah Tuhan secara harfiah. Mereka berani membunuh binatang untuk menyucikan jiwanya hingga berjalan dengan garpu sampai terluka untuk menebus dosa. Hal ini diakibatkan karena mereka tidak mendapatkan pengajaran yang benar untuk usia mereka. Sehingga apa yang Tin dan Tina baca di Alkitab itulah hal yang paling benar. Mereka sangat takut akan perintah Tuhan dan menjalankannya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab tanpa disaring. Perilaku Tin dan Tina berhasil dibuat seakan-akan mengerikan. Namun apabila ditarik mundur, rasa takut itu terjadi akibat kecemasan Lola dalam menghadapi Tin dan Tina yang gila agama. Bukan berarti menjadikan Tin dan Tina sebagai anak sesat. Film ini berhasil menggiring opini para penonton dengan mencap sadis si kembar. Di akhir cerita, mungkin kalian banyak yang masih bingung maksudnya apa. Secara garis besar, kejadian kebakaran yang menewaskan suami Lola membuat Lola tidak punya harapan. Ditambah bayinya hilang secara misterius. Di saat Lola mulai hilang harapan, ia mengikuti cara Tin dan Tina untuk melihat Tuhan dan meminta sesuatu darinya. Meski Lola sendiri sebenarnya tidak percaya, namun keajaiban terjadi. Ia selamat bersama bayinya dari peristiwa kebakaran. Dari situlah ia mulai memiliki satu pemikiran dengan si kembar mengenai kebesaran Tuhan. Banyak sekali yang dirasa janggal dalam penyebaran keajaiban dan kebaikan Tuhan di dalam film ini. Sebab apa yang dilakukan Tin dan Tina jauh sekali dari kebenaran mengingat mereka melakukan hal dalam kitab secara harfiah dan tidak menyadari akan konsekuensi yang telah dilakukan. Semoga semua terhibur dalam alur ceritanya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe biar tambah semangat buat yang ceritain alur ceritanya. Thanks for watching, Bes. Bye.